Halo Sobat BMKG, meskipun sudah bulan Mei, namun hujan masih sering terjadi di siang dan sore hari di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa kejadian hujan bahkan mencapai intensitas lebat. Episode Weekly Weather Outlook minggu ini, kami akan membahas suatu fenomena yang pastinya sering Sobat alami, tapi tidak direnungi sebagai sebuah proses fisis di atmosfer yang menarik untuk diulas. Fenomena apakah itu? Bersama saya Wahyu Argo, berikut informasinya. Pernahkah Sobat mengalami suatu kondisi di mana hujan lebat sudah mulai reda, dan Sobat ingin melanjutkan kembali aktivitas, namun beberapa menit kemudian, langit kembali menjadi gelap dan kembali turun hujan? Jika dilihat menggunakan citra radar atau satelit, fenomena ini seperti fenomena di mana awan hujan yang pertama telah matang kemudian luruh, dan sesaat kemudian di sekitarnya tumbuh awan-awan baru. Apakah awan bisa beranak pinak? Proses apakah sebetulnya yang terjadi? Proses pembentukan awan ini adalah proses pembentukan awan baru dengan mekanisme cold pool atau kolam dingin. Apa itu cold pool? Cold pool terbentuk ketika sebagian dari hujan yang berasal dari awan cumulus atau cumulonimbus menguap kembali saat jatuh ke permukaan. Panas laten di atmosfer diserap oleh tetes-tetes hujan selama proses perubahan dari cair menjadi uap, menyebabkan udara di bagian bawah mendingin. Udara yang dingin ini memiliki massa jenis yang lebih besar dari sekitarnya, sehingga akan bergerak ke bawah menuju ke permukaan bumi, dan bergerak menyebar secara lateral ketika mencapai dekat dengan permukaan bumi. Udara dingin inilah yang disebut sebagai cold pool atau kolam dingin. Jika udara dingin dari cold pool ini menyebar ke sekitar dan bertemu dengan udara yang lebih panas dan lembab di sekitarnya, maka akan memicu pergerakan udara vertikal dari massa udara yang lebih hangat tadi. Massa udara yang naik tersebut akan mendingin dan terkondensasi menjadi awan. Proses ini yang ditengarai mampu memperkuat awan badai atau bahkan membentuk sel awan baru. Semakin besar cold pool, semakin banyak udara lembab yang terkondensasi menjadi awan dan semakin besar kemungkinan terjadinya sel awan badai baru. Cold pool biasanya terjadi selama cuaca panas dan lembab, terutama pada periode peralihan musim seperti saat ini, yaitu ketika awan konvektif skala lokal kerap terbentuk pada siang hari. Cold pool bisa juga terjadi di mana saja, baik di darat maupun di atas permukaan air. Namun, cold pool paling sering terjadi di daerah tropis yang memiliki kondisi atmosfer yang panas dan lembab. Nah, sekarang Sobat sudah tahu penyebab hujan yang sudah reda tiba-tiba bisa tumbuh awan dan hujan lagi. Jadi, kalau Sobat di suatu siang atau sore hari terjadi mendung, kemudian merasakan ada hembusan angin dingin dan lembab, maka Sobat perlu waspada, karena dalam waktu beberapa menit hingga 2 jam ke depan kemungkinan akan terjadi hujan di tempat Sobat berada. Lalu, bagaimana prospek cuaca ke depan? Berikut informasinya. Informasi yang kami sampaikan tadi dapat membantu Sobat dalam mengantisipasi perubahan cuaca di sekitar wilayah Sobat berada. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @info-bmkg dan call center 196, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store.
Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.